Hello everyone, kembali lagi di channel Teacher John. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like and share. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan teacher dalam Study is Fun. Oke anak-anak, lanjutan materi kita kali ini masih dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tetap stay di channel ini dan perhatikan apa yang nanti teacher akan jelaskan. Anak-anakku sekalian di mana saja berada, khususnya kalian yang berada di rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kamu diharapkan dapat membedakan antara perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan yang kedua adalah kalian dapat menentukan ide pokok paragraf dalam teks suatu bacaan ataupun cerita. Seperti biasa, sebelum teacher memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita menyanyi terlebih dahulu untuk menyemarakan suasana pembelajaran kita kali ini, sekaligus mengingat pembelajaran pada pertemuan depan. Oke? Wahai kawanku, kamu harus tahu, perkembangbiakan pada makhluk hidup ada generatif, ada vegetatif. Kesemuanya menghasilkan tanaman baru. Proses perkawinan cara generatif, tanpa perkawinan cara vegetatif. Semua perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup. Wahai kawanku, kamu harus tahu, perkembangbiakan pada makhluk hidup ada generatif, ada vegetatif. Kesemuanya menghasilkan tanaman baru. Proses perkawinan cara generatif, tanpa perkawinan cara vegetatif. Semua perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup. Oke anak-anakku, dari lagu yang kita nyanyikan secara bersama tadi, maka materi kita hari ini masih dengan tema perkembangbiakan pada makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, masih ingat perkembangbiakan pada bunga? Bagus sekali. Perkembangbiakan pada bunga terjadi secara generatif maupun secara vegetatif. Secara generatif adalah melalui proses penyerbukan, yakni bertemunya serbuk sari dan kepala putik dalam satu bunga ataupun bunga yang lain menghasilkan tumbuhan baru. Paham anak-anakku? Anak-anakku, seperti yang teacher sudah jelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan itu selain generatif, ada juga vegetatif. Nah, seperti apa perkembangbiakan vegetatif itu? Mari kita simak bersama. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan ataupun penyerbukan. Individu yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif ini hampir sama sifatnya dengan induknya. Adapun perkembangbiakan vegetatif anak-anakku terjadi dengan dua cara, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi dengan cara yang pertama tunas,
spora, geragi ataupun stolon, umbi, dan rizoma. Vegetatif buatan biasanya dilakukan dengan cara mencangkok, menyambung, stek, dan merunduk. Nah, seperti apa perbedaan antara kedua perkembangbiakan ini? Kita akan bahas bersama-sama. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas ini biasa terjadi pada tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Antara individu dan induknya hampir sama. Berikut adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku, contohnya pada tumbuhan paku, dibentuk dari daun. Pada bagian bawah daun terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut dengan spora. Jika spora itu jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang terjadi pada spora ini contohnya pada tumbuhan lumut dan biasanya juga pada sarang burung. Berikut adalah geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Tumbuhan yang biasa terjadi perkembangbiakan geragi ini adalah stroberi dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi. Umbi ini dibagi menjadi 3. Ada dengan cara umbi akar, kemudian umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar, hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan wortel, singkong, dan lobak. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, merupakan tempat cadangan makanan. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang berkembang tumbuh menjadi individu baru. Pada perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada kentang dan ubi jalar. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis. Dan pada umbi lapis ini terjadi pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah rizoma. Rizoma atau akar pinggang. Rizoma adalah batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru pada ruas-ruasnya. Pada rizoma ini terjadi pada tumbuhan lengkuas, jahe, dan kunyit. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, anak-anakku dimana saya berada, bagaimanakah dengan penjelasan tadi? Semoga kalian mengerti tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Jangan lupa beranjak dari tempat duduk kalian atau tetap stay di channel ini, karena teacher akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang pertama biasanya dilakukan dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah membuat batang menjadi berakar. Sehingganya para batang yang sudah berakar tadi dipindahkan ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kegunaan dari mencangkok ini yang pertama menghasilkan buah yang sangat banyak, sehingga banyak sekali para petani melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan mencangkok ini biasanya dilakukan pada tumbuhan rambutan, mangga, dan jambu air. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Menempel adalah cara menempelkan tunas muda pada batang tumbuhan dan induk lainnya. Perkembangbiakan dengan cara menempel ini biasanya dilakukan pada tumbuhan jeruk dan durian. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah dilakukan dengan cara menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang pohon bagian atas dan batang pohon bagian bawah dalam satu jenis tanaman. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan pada tanaman tomat dan terong. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah dengan cara stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menanam potongan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun ke dalam tanah.
Contoh tumbuhan pada perkembangbiakan dengan cara stek ini adalah singkong dan bunga sepatu. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Contoh tumbuhan yang biasanya terjadi perkembangbiakan merunduk adalah stroberi dan bougainville. Oke anak-anak, itulah perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalian harus tahu anak-anakku, tidak semua tanaman bisa hidup pada tempat yang sama. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Jenis tanamannya pun berbeda-beda di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah anak-anakku sekalian, dari penjelasan teacher tadi, kita dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, seperti apa itu ide pokok? Ayo kita simak bersama. Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa terletak pada kalimat awal, kalimat tengah, dan kalimat dalam akhir paragraf. Jika kalimat utama berada pada kalimat awal paragraf, maka kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalian tahu yang bagaimana kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama dan seterusnya. Terus, jika kalimat utama berada pada akhir paragraf, maka kalimat terakhir berupa kesimpulan yang ditandai dengan kata jadi, sehingga, dan oleh karena itu. Oke adik-adik, apakah kalian sudah mengerti apa yang maksud dengan ide pokok paragraf? Nah, sekarang kita akan mencoba menemukan kalimat utama atau ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Perhatikan contoh teks berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang hidup di sana pun seperti padi, palawija, dan tebu. Nah, sekarang kita akan temukan yang manakah kalimat utama pada paragraf ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memiliki jawabannya atau sudah mempunyai jawabannya? Jika belum, mari kita akan jawab bersama. Dari paragraf yang ada, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Seperti yang ada pada teks ini, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Pada awal paragraf. Mengapa dia berada pada awal paragraf? Karena pada akhir paragraf itu tidak ditandai dengan kata kesimpulan. Tidak ditandai dengan kalimat kesimpulan. Sehingga kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Bagus. Dan ide pokoknya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, seperti itu ide pokoknya. Semoga jawaban teacher sama dengan jawaban kalian yang berada di rumah. Oke anak-anak, bagaimana dengan penjelasan teacher dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif dan menemukan ide pokok? Semoga kalian semua mengerti. Oke, sekian dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaya, tetap semangat, tetap belajar dalam study is fun. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.